pada waktu Yesus bicara ini, pada waktu, maksudnya pertanyaan, pada waktu Yesus berbicara dengan para murid-muridnya termasuk Yudas, apakah Yudas yang berbicara dengan para murid-muridnya? Tuyul, Yudas sudah nggak ada di situ. Yang dibuang oleh tukang bangunan, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu siapa? Yesus. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Yesus. Berarti ketika Mazmur 118 Anda akui Yesus, maka nomor 17-nya juga adalah Yesus. Di Mazmur 118 itu Yesus mengatakan, aku tidak akan mati, tetapi aku akan tetap hidup. Apa tujuannya malaikat turun memberikan kekuatan? Supaya Yesus disalib. Pret. Dia datang memberi kekuatan Yesus untuk supaya persiapan terangkat ke langit. Baca Mazmur 91. Yesus, Matius 4 nomor 4, Matius 4 nomor 6. Jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau di Mazmur bahwa Tuhan akan datang mengutus malaikatnya menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terhentuk kepada batu. Oke? Jadi Yesus ketika berdoa, Bapa, kasih selamat ke aku dong. Dia kak mati kalau dibunuh sama tentara Romawi kodong selamatkan saya kak dulu. Apa yang terjadi? Doanya diterima. Turun malaikat menyambutnya. Yesus kau diangkat ke langit. Dan itu dikhutbahkan Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Mesias jasadnya tidak ditinggalkan di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi tangan kanan Elohim mengangkatnya ke atas. Yesus itu tidak mengalami kematian. Yang mati itu Yudas. Yang keluar dari kubur itu Yudas. Bantai itu, jangan kau kemana-mana. Silakan. Yesus dulu. Baik. Ketika Bang Suma mengatakan demikian, ya kecil, Anda boleh menjadi penyesat, boleh-boleh saja. Nenek mengkiper. Sebentar dong. Anda mengatakan dari tadi tentang Matius 28 ayat 19 sampai 20 bahwa Yudaslah yang mengatakan bahwa pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yes. Itu saudara konfirmasi? Yes. Bahwa Yudas yang mengatakan demikian? Yes, iblis yang mengatakan melalui tubuh Yudas. Oke. Bang Suma yang mengatakan itu. Pada waktu Matius 28 ayat 19-20, apakah Yesus masih ada bersama dengan para murid-muridnya? Atau Yesus sudah tinggal? Sudah di atas. Sedangkan di sidang Lukas 22, dengar Anda bertanya saya jawab. Saya jawab, langsung saya jawab biar kupingmu itu dengar. Kau bertanya, apakah pada saat Yesus itu dengar dulu, Tuyul. Ini saya mau kasih data, Tuyul. Tukang tahayul. Ketika orang yang ingin disalib ini masih di sidang, apa kata dia? Lukas 22 nomor 69. Sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Sekarang. Berarti yang di sidang yang akan disalib ini sopo? Sekarang Yesus sudah duduk di atas. Apakah engkau Mesias? Sekarang Yesus sudah duduk di atas. Berarti yang di sidang ini, yang disalib ini bukan Yesus. Pakai ini sekali-kali apa? Bang Suma, pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan bahwa Yudas memerintahkan pergilah ke seluruh bangsa menjadi muridku, pada waktu itu Yudas bersama dengan Yesus berbicara dengan Yudas dan para murid-muridnya yang lain. Hah? Anda mengatakan bahwa Yesus sudah pergi. Hei, di situ baca Matius 27 nomor 5. Yudas mati dengan cara disalibkan. Sebentar Bang Suma. Pada waktu Yesus bicara ini, maksudnya pertanyaan, pada waktu Yesus berbicara dengan para murid-muridnya termasuk Yudas, apakah Yudas yang berbicara dengan para murid-muridnya? Tuyul, Yudas sudah nggak ada di situ. Gimana sih Anda itu tidak konsisten? Anda yang tidak konsisten. Lompat ke sana, lompat ke sini. Kamu tahu nggak? Aku tanya dulu. Matius 28 itu kejadiannya kapan? Sebelum penyaliban atau setelah penyaliban? Nah makanya saya tanya, ini apakah sudah terjadi penyaliban?
Sudah, itu dia keluar dari kubur hari ketiga, tuyul. Di mana Matius itu dia mengatakan bahwa dia sedang berbicara pada waktu itu. Yesus berbicara dengan para murid-muridnya. La haula wala quwata illa billah. Matius 28 itu berbicara kebangkitan dari liang tanah. Baca nomor 18-nya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Makanya murid-muridnya ragu, makanya muridnya mengira hantu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Betapa dongoknya ini tukiman, tukang kibulin manusia, tukiman. Kira saya nama Prangku Bukan tukang kibul, bicara. Ya, Ketika Matius 28 itu kejadiannya setelah terbelah kubur, keluar hantu. Akulah Yesus. Astagfirullahaladzim. Itu yang keluar dari tanah, itu yang meminta kemudian orang menjadikan dirinya soko guru. Itulah iblis dalam rupa Yudas. Makanya di dalam Matius 4, Lukas 4, ketika Yesus dicobai oleh iblis, tidak berhasil memberikan segala kuasa itu, iblisnya mundur dan menunggu waktu yang tepat. Pada waktu mana yang tepat itu? Ketika ada yang disalib. Nah, yang disalib ini dikira Yesus, padahal bukan. Astagfirullahaladzim. Makanya tadi saya mencoba merangsang Anda untuk kembali ke pernyataan Yesus. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Matius, Lukas 24:44. Di Mazmur ada ungkapan batu itu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Berarti yang di Mazmur 118 ini adalah Yesus. Sebagaimana Yesus mengatakan harus tergenapi yang tertulis tentang aku di dalam Mazmur. Di data nomor 17-nya, ketika orang-orang jahat, para orang fasik mengelilingi Yesus untuk ditangkap, apa kata Yesus di nomor 17? Aku tidak akan mati, melainkan aku tetap hidup. Berarti yang disalib dan mati, lalu dia mengencam asam anggur asam, lalu menyerahkan dia, maka matilah dia. Yesus? Bukan. Itu bukan Yesus. Yang ditangkap bukan Yesus, yang disidang bukan Yesus, yang disalib bukan Yesus, yang keluar dari kubur juga bukan Yesus. Bukan. Wa iyaduna illa syaitanam marida. Itu Quran saya mengatakan. Yang keluar dari kubur yang kalian sembah itu adalah iblis yang durhaka. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ada penyesat memakai nama Yesus, berkata akulah Mesias, akulah Kristus, fungsinya menyesatkan banyak orang. Tergenapi enggak? Terjadi tidak? Terbukti tidak? Kalau tidak terbukti berarti Yesus pembohong. Kalau terbukti, mana banyak orang yang mengatasnamakan Kristus? Kristen. Kenapa? Karena Kristen akar katanya adalah Kristus. Berarti Kristen ini adalah orang banyak yang menggunakan nama Kristus untuk menyesatkan orang banyak. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Paham ya? Nah, udah, ada lagi. Gas terus bang, gas, pijak aja bang, sisir dulu, Sisir dulu dong. sisir dulu bang, gas terus, cekek aja bang lawan. Ayo bang, selama ente mau belajar, selama ente mau menggunakan akal, yuk mari kita diskusi sampai 2 tahun pun saya berani. Yang penting ada sisir di sini, kan gitu. Ya, sisir, pegang kayu bang, pukul aja bang, daripada saya membuat KU apa ya curhat KU Bang Prangku ada kesan Bang Prangku, saya tangkap kesan Bang Prangku, Anda nggak memahami Bible secara urut. Apakah Anda memahami Prangku? Izin Bang Juma sedikit Bang Juma. Sekarang pertanyaan kalau kamu menggunakan akalmu, kalau kamu mampu menggunakan akalmu, sebentar Prangku, izin sebentar Bang Prangku, ini sebentar Bang Prangku. Kalau Anda di Komal ini membawa akal Anda, ya, Anda harus bisa mengkaji Matius 4 nomor 6. Ada tertulis tentang engkau Yesus di kitab Mazmur. Berarti ada nubuatan Yesus ini akan diselamatkan oleh Tuhannya dengan cara Tuhannya mengutus malaikatnya. Itu kalau kamu pakai otak.
tapi kamu bawa doktrin kemari. Itu satu poin, itu aja harus kamu tekankan. Yesus itu, kata iblis, ketika iblis dicobai oleh Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari bukit itu, apa kata iblis? Apa kata iblis? Ada mengenai tentang engkau, nubuatan tentang engkau di kitab Mazmur, bahwasanya Tuhan Sang Elohim, Sang Maha Pencipta, akan mengutus malaikatnya dan menatang engkau dengan tangannya sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Artinya apa? Kaki Yesus tidak menyentuh tanah, dia terangkat ke langit. Longor. Lanjutkan juga, maaf. Ingat ya, ingat sebelum Anda turun, Saudara Prangko, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 3, nomor 13. Sebentar saya tanya dulu Bang Suma. Sabar dulu, ini keterangan paling lama 30 detik. Habis itu Bang Suma katakan. Oke, silakan. Saya bertanya kepada Bang Suma. Ketika Bang Suma menyampaikan bahwa Yesua itu tidak disalib, ya, sejarah mana yang membuktikan bahwa Yesua itu tidak disalib? Atau peristiwa yang terjadi itu tidak? Oke, baik. Yang pertama, yang Anda harus tahu, TKP terjadi di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Yang tahu tentang kejadian itu adalah mereka, bukan kita. Sekarang nggak usah kamu pergi kemana-mana mencari buku sejarah, baca aja Bibelmu. Catatan kaki di Matius 27 nomor 5 menerangkan Alkitab Sabda. Lihat di Google. Yudas saat itu mati dalam keadaan disalib. Buka sekarang. Ngapain ambil sejarah? Toh orang yang menulis sejarah ini hanya memberikan kisah-kisah yang menurut penelitian mereka. Tetapi apakah Anda tidak percaya data yang ada dalam Bible? Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Yesus berdoa agar diselamatkan, Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya diterima, doanya dikabulkan. Anda tidak percaya itu? Sampai Anda harus bawa sejarah? Anda tidak percaya Bible? Ayo. Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 12:31, sedikit pun, Yohanes 14 nomor 30, sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Sementara upaya demi upaya dilakukan oleh iblis untuk membunuh Yesus, tidak berhasil, bukan? Nah, sekarang permasalahannya antara Anda dengan saya nih. Kata Yesus, ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Anda memaksakan Yesus mati terkutuk. Anda memaksakan Yesus sebagai penebus segala dosa-dosa manusia. Segala dosa dilimpahkan ke Yesus. Setiap saat Anda mengaminkan pernyataan Paulus yang hanyalah fitnah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus menjadi kutuk karena kita. Itu fitnah. Dari mana Paulus mengatakan Yesus itu adalah terkutuk? Dari mana? Sedangkan Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Yesus mengatakan, kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kok dia bisa dikutuk? Sementara Yesus mengatakan, Anda dan saya nih, roh kebenaran ketika datang akan memuliakan aku. Siang malam saya menghabiskan waktu untuk mensucikan Yesus dari orang-orang Kristen yang menginginkan Yesus ditampar, diludahi, ditonjok, ditampar, diseret, ditelanjangin, ditombak, digantung, dibunuh. Itu Kristen. Apakah itu memuliakan Yesus? No. Itu menghinakan Yesus. Sementara kami haram hukumnya. Kami mengatakan Yesus itu ditampar, diludahin, diseret. Yesus itu manusia mulia, cok. Terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan oleh Allah di sisinya. Maka yang memuliakan siang dan malam kami, kalian menghinakan. Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Berarti roh yang ada di dalam tubuhku ini adalah roh kebenaran. Alhamdulillah, karena saya memuliakan Yesus. Sakit hati saya, bang, kalau Anda mengatakan Yesus ditampar, dilulain, diseret. Orang Roma memperkaos anak kandungnya, membunuh ibu kandungnya, membunuh ayah kandungnya, mencuri, merampok, dan seterusnya. Dosa-dosa laknat mereka ini Anda tanggungkan ke orang suci Yesus.
Di mana otak ini? Mereka yang melakukan maksiat, membunuh, menjajah, merampas, merampok, tapi dosa-dosa yang diambil alih oleh Yesus. Gak mungkin. Gak mungkin. Mereka hanya melegalkan perbuatan maksiat dengan mengharapkan dilimpahkan kepada Kristus. Siapa yang menjanjikan itu? Iblis tentunya. Sama seperti iblis ketika datang kepada Adam. Adam, makanlah. Justru kalau kau makan, kau dalam hidup kekal, kau tidak akan mati. Makan, makan, makan. Inilah yang terjadi sama Kristen. Iblis dia datang, sembahlah Kristus, sembahlah Kristus. Padahal Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, mengenal Yesus yang Engkau utus. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Kata siapa? Kata Yesus. Lalu kenapa kemudian sekarang Yesus ini yang Ahad? Yesus ini yang kemudian sebagai Shema, yang harus dipanggil nama Tuhan Yesus. Yang ngajarin siapa coba? Iblis yang menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus. Terakhir dari saya, Bung. Mungkin sesi berikutnya Anda boleh datang lagi. Terakhir, ini berupa pertanyaan. Boleh Anda jawab sekarang, boleh juga Anda tidak jawab. Tapi renungkan. Yesus berkata kepada muridnya ketika ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Apa kata Yesus? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, "Akulah Kristus." Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, nubuat Yesus ini apakah berhasil? Berhasil tidak iblis penyesat memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Pertanyaan saya ulang, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Di mana penyesatan dimulai iblis di abad pertama. Kata Yesus, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Itu pertanyaan saya. Saya akhiri untuk sementara. Silakan. Nyisir dulu. Lanjut. Masya Allah. Izin saya tambahkan sedikit Bang Zuma. Izin Bang. Ya. Jadi tadi pertanyaannya, apakah Yesus itu benar disalib atau tidak? Padahal menurut sejarah Yesus itu disalib. Apa buktinya? Kita nggak usah pakai buku sejarah. Betul dikatakan Bang Zuma. Kita pakai Bible, pakai perkataan Yesus. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Jadi kuasa kegelapan itu sudah mulai berlangsung, segera berlangsung. Nah, kuasa kegelapan itulah yang kemudian mengobrak-ngabrik sejarah pada kala itu. Al-Quran mengecam ahli kitab yang mereka itu adalah dituduhkan kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Yesus juga mengecam perbuatan ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka itu adalah penyesat banyak orang di muka bumi ini, kawan. Kita nggak perlu pakai buku sejarah. Jelas kekuasaan gelap itulah yang akan menguasai pada masa itu dan memutarbalikkan fakta sejarah apa yang terjadi di zaman itu. Makanya dikatakan di Mazmur 118 itu, saya lupa datanya nomor berapa, bahwasanya dia akan menerangkan apa yang Tuhan perlakukan kepada diri Yesus dan apa yang diperlakukan Tuhan kepada mereka. Mazmur 118 tadilah jawabannya. Demikian dari saya, Bang Zuma. Silakan tanggapi Bang Franco. Kalau mau kabur silakan. Oke, silakan. Saya tidak kabur, tapi saya mau menjawab bahwa ketika Bang Zuma dan kawan-kawannya mengatakan bahwa itu tidak tertulis di dalam salah satu sejarawan atau siapapun tidak pernah menuliskan tentang hal itu, hanya Anda mengatakan bahwa hanya based on Bible dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bukti di mana Bible mengatakan bahwa Yeshua itu tidak disalib. Sedangkan di dalam Bible itu tertulis para murid-muridnya menjelaskan bahwa Yeshua itu disalib. Pertanyaannya bahwa di mana Yeshua itu tidak disalib dalam Bible? Perkataan secara eksplisit bahwa Yeshua itu tidak disalib. Sedangkan semua dari Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu mereka telah menggambarkan, Paulus telah menggambarkan bahwa Yeshua itu disalib. Sedangkan Bang Zuma mengatakan bahwa, dan kawannya mengatakan bahwa dalam bukti secara empiris dalam kitab suci bahwa Yeshua itu tidak disalib. Nah, pertanyaan bahwa di mana ketika Anda mengatakan bahwa Yeshua itu tidak disalib, sedangkan sejarawan menulis tentang kisah penyaliban itu di dalam salah satu sejarawan Yahudi juga mengatakan demikian, dan itu membuktikan bahwa ada sebuah
hal yang sangat official untuk menyatakan bahwa Yesua itu disalib. Sedangkan Anda mengatakan bahwa Yesua tidak disalib, hanya mempergunakan Bible, sedangkan Bible tidak membuktikan bahwa Yesua itu tidak disalib. Nah, ini adalah salah satu narasi omong kosong yang artinya Anda sedang memanipulatif pikiran. Itu poin pertama. Poin kedua adalah ketika Anda membawa tentang Galatia 3:13 berkata bahwa Rasul Paulus itu mengatakan tentang kutuk, bahwa Rasul Paulus itu hanya mengulangi kembali, atau Apostolos Paulus, saya tidak menyebut Rasul tapi saya menyebut Apostolos, bahwa Apostolos Paulus itu berbicara tentang untuk mengulangi tentang apa yang ditulis dalam kitab Ulangan, ya, bahwa di mana Yahweh atau Elohim mengutuk orang-orang yang pembuat kejahatan, itu orang-orang itu harus digantung di atas kayu, itu hanging on the tree, itu mereka itu adalah terkutuk. Maka ketika dia tidak diturunkan pada waktu yang sama, maka Elohim mengutuk orang tersebut pada waktu penyalipan, bahwa Yesua pada waktu yang sama Yesua diturunkan dari tiang salib. Maka Yesua itu tidak dikutuk, tetapi Apostolos Paulus mengatakan bahwa Yesua mengambil jalan kutuk untuk misinya adalah penyelamatan tersebut. Bukan berarti Rasul Paulus itu atau Apostolos Paulus itu memberikan kutukan kepada Yesua. Itu pemahamannya itu gagal total. Bang Zuma dan kawan-kawan itu gagal total. Tidak memahami tentang apa yang dijelaskan oleh Apostolos Paulus dalam Galatia 3:13. Kau lah yang gatot, enaknya kau bilang gatot. Iya, sebentar. Bang Franco, pertanyaan Bang Juma ya tentang bukti bahwasannya iblis berhasil menyesatkan. Jangan dulu Bang. Saya belum sampai ke situ. Saya mau kasih clue-nya bahwasannya. Saya mau kasih clue-nya nih, Bang. Saya mau bicara sedikit. Bukan, maksud saya gini, supaya Abang nanti mudah untuk masuk lagi dan menyampaikan. Saya kasih clue-nya. Abang baca Matius 4 ketika Yesus dibawa ke Yerusalem ke atas bait Allah. Nomor 6-nya Abang baca, iblis saja ya menyatakan kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Dia sedang menyesatkan tentang menyebutkan Yesus sebagai anak Allah. Anda tersesat dengan menyatakan dia adalah sang Allah. Clue dari saya, Bang. Pikirkan itu. Lagi-lagi Bejo tidak mengerti apa yang pertanyaan yang ya gimana ya? Ya tidak masuk poin-poin yang saya bertanya gitu loh. Makanya kalau diskusi ke atas, isi kepala tuh ditambah isi kepala, dipasang isi kepala ke jangan kosong, jadi gitulah. Isi kepalaku sangat penuh dengan. Nggak ada, kalau ada isi kepala nyambung dari tadi bos, ini nggak nyambung, capek kita. Bang Franco, dijawab aja pertanyaan Bang Zuma. Berhasilkah iblis menggunakan nama Yesus dan dia menyesatkan banyak orang? Tahan di situ dong. Iya, oke. Tahan di situ. Saya mau bertanya kepada Bang Heri. Bang Heri, sebentar. Saya tanya kepada Bang Heri. Ketika Anda mengatakan bahwa bukti empiris di dalam kitab suci bahwa Yesua tidak disalib, pertanyaan sih saya, di mana kitab suci menuliskan bahwa Yesua tidak disalib di dalam kitab suci? Di mana ya secara eksplisit bahwa Yesua tidak tertulis? Tadi Yesus mengatakan loh. Itu kan Anda mengatakan. Yesus sendiri yang mengatakan. Sebentar, ketika Anda mengatakan. Anda bertanya, kami jawab. Loh, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, di mana di dalam kitab Anda membawa kitab suci yang akan membuktikan? Di mana kitab suci mengatakan bahwa Yesua not crucified? Oke. Dan di mana sebentar, di mana ada sejarawan yang mengatakan bahwa Yesua tidak disalib? Sejarawan. Ya, harus ada yang mengatakan loh. Bahlul, ini sudah keluar bahasa dosen ini kepadamu. Ya. Itu udah kasar, tidak boleh kasar. Memang Bahlul Anda. Tidak boleh kasar itu halus. Kita bicara itu diskusi pakai otak, Bang. Itu halus, itu sangat halus, Bahlul. Itu sangat halus daripada Yesus mengatakan bodoh. Masih mending aku Bahlul. Jadi gini, saudaraku. Ketika Anda bertanya tentang sejarawan, kau tahu tidak Lukas, Markus dan penulis Matius, Yohanes itu siapa? Itu penulis sejarah, bukan murid Yesus. Buku-buku mereka tidak ada validasi dari Yesus. Catat itu dulu.
Bukan firman Tuhan bukumu itu, bukan. Itu penulisan sejarah-sejarah yang ditulis oleh orang yang pertanyaan, Anda mengatakan bahwa itu adalah tulisan-tulisan mereka yang tidak tervalidasi. Tetapi di mana engkau menggunakan tulisan-tulisan itu untuk menyatakan bahwa Yesua itu tidak disalib? Bagaimana mungkin standar ganda? Karena itu yang kamu gunakan untuk membuktikan penyaliban Yesus dan buku itu sendiri. Dengar. Siapa yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Elohim atau iblis? Jawab dulu. Jawab dulu. Itu kuncinya itu di situ. Kalian ini anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan? Pertanyaan saya, jangan sebentar. Penyaliban itu, dengarkan pertanyaan saya. Penyaliban itu rencana Tuhan Elohim atau rencana iblis? Jawab. Kalau ditanya itu dijawab. Nanti kusisir alis kau ya. Alis kau kusisir nanti. Woi, jawab. Itu aja lah. Diam dulu. Jadi jawab, jangan kemana-mana. Diam dulu, Blender. Diam dulu. Oke, saya jawab. Itu adalah rencana dari Bapak itu sendiri. Mana dalilnya? Sebentar dulu. Saya butuh dalil. Di mana Elohim menginginkan pembunuhan terhadap orang benar demi untuk menebus dosa? Tunjukkan dalil. Sebentar dulu Bang, kita jelaskan dulu. Anda mempertanyakan, kita jawab dong. Tunggu, sabar, tarik. Saya butuh dalil kok. Dalil. Sebentar, dari tadi saya butuh dalil, Anda tidak mempunyai dalil. Oh, bermandikan dalil. Kalau saya bicara semuanya dalil. Data dulu penjelasan. Yohanes 8, dengar. Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Memang ada bapak yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, tapi bapak iblis. Apakah betul yang kau sembah selama ini adalah iblis? Karena yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Kamu ingin membunuhku karena kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Bapakmu siapa? Iblis. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Saya bertanya samamu, betulkah kamu ini menyembah iblis yang menginginkan penyaliban terhadap orang benar? Jawab. Bisa saya menjelaskan sedikit? Saya butuh dalil. Sebagaimana saya kasih dalil bahwa yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Yohanes 8:37 sampai 44. Dalil. Yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Oke. Sekarang kau mengatakan bahwa yang menginginkan kemudian penyaliban adalah Bapak. Berarti yang Bapak yang kau maksud sini adalah iblis. Betulkah Kristen penyembah iblis? Jawab. Sebentar. Poin pertama saya jawab. Sesuai dengan dalil apa yang Bang Suma katakan, bahwa itu adalah keinginan iblis. Betul. Keinginan iblis untuk membunuh Yesus. Pandai kamu. Sebentar. Belum ada penjelasannya. Oke. Udah terjawab kan? Diam udah terjawab. Diam dulu. Terus tadi kenapa kau mengatakan Bapak Tuhan Elohim yang menginginkan? Belum saya sampai di situ. Oke, saya kunci. Oke. Yang menginginkan penyaliban iblis. Oke, lanjut. Belum, makanya diam dulu. Lanjut. Ketika iblis menginginkan bahwa Yesus harus mati, oke? Itu adalah keinginan iblis. Apa tujuannya? Itu ada dalilnya, keinginan dia. Untuk apa? Kita lihat. Pada waktu Yesua dilahirkan, itu sudah ada keinginan iblis untuk, karena iblis tahu bahwa Yesua akan datang menyelamatkan. Maka misi daripada Yesua untuk datang penyelamatan ini, iblis ingin untuk membunuh dia. Itu keinginan iblis untuk membunuh. Berhasil tidak iblis membunuh Yesus? Sebentar. Berhasil tidak iblis membunuh Yesus? Sebentar, Bang. Sebentar. Apakah Bapak berhasil tidak iblis? Iblis gagal. Ya tahu, makanya Bapak mengutus malaikat untuk menyelamatkan Yesus. Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis membunuh Yesus?
Iblis gagal membunuh dia. Iblis gagal membunuh Yesus. Sebentar, jangan dulu. Diam Berarti dulu. yang dibunuh ini siapa? Sebentar, diam dulu. Berarti yang dibunuh ini siapa? Sebentar, aku ngerti apa yang Abang semua maksudkan. Anda mengerti, kamu sudah menjawab. Dulu. Jangan bersuka cita. Mohon, diam. Saya bertanya, siapa yang menginginkan penyaliban? Anda menjawab iblis. Berhasil tidak iblis membunuh Yesus? Anda mengatakan tidak berhasil. Oke, berarti alhamdulillah bukan Yesusku yang disalib, tetapi Kristusmu, yaitu Yudas. Thank you. Ya oke, Anda berthank you, Anda victory. Tapi belum saya belum titik. Yesus tidak berhasil dibunuh iblis, Ya, tetapi tetap aja kemudian ada penyaliban. Siapa yang disalib? Belum sampai selesai aku jelaskan, Bang Zuma. Siapa yang disalib? Ya, ingat, Yesus tidak disalib. Lalu yang disalib siapa? Ya, sisir rambut dulu. Yang disalib siapa? Ya, Abang sisir rambut dulu, Ayo. Bang, sisir rambut dulu. Biar aku jelaskan. Sisir rambut dulu. Yang disalib siapa? Ya, sisir rambut dulu, Bang. Sisir rambut. Aku Anda jelaskan. mengatakan iblis tidak berhasil menyalibkan Yesus. Iya, makanya. Tapi Bolehkah penyaliban itu tetap ada terjadi. Pertanyaan saya, siapa itu yang disalib? Bolehkah saya menjawab? Silakan. Abang sisir rambut dulu, sambil sisir rambut dengar saya bicara. Oke? Guru Dayan. Silakan. Ya, yang Silakan, anak muridku yang baik. Silakan. Ya, oke, baik. Silakan Anda putar lidah Anda sampai melilit sampai ke lapangan Tidak ada putar lidah. Nah, Ingat, Anda mengatakan iblis tidak berhasil menyalibkan Yesus. Sebentar, Bang, sebentar. Silakan. Ketika saya menjawab, Abang harus mendengar biar bisa diskusi ini berjalan dengan baik, ya. Abang Sumaku yang terhormat, ya. Bahwa Yesua dia memang benar-benar dia itu mati atas keinginan oleh iblis. Tetapi iblis itu gagal. Tadi Anda mengatakan diam. Iblis itu Tadi Anda mengatakan tidak berhasil. Sekarang Anda putar balik lidah Anda. Memang berhasil. Mana yang betul? Jangan dipotong, Jun. Mana yang betul? Iblis berhasil menyalib Yesus atau iblis tidak berhasil menyalib Yesus? Kok tabrakan? Melilit lidah lagi. Ini jemaat gereja yang kayak gini. Ajaran pendeta ya gini. Diajarkan untuk seperti ular, cerdik seperti ular. Ular itu iblis, kau diajari cerdik seperti iblis memang. Tadi Anda mengatakan iblis tidak berhasil. Sekarang Anda mengatakan berhasil. Mending turun deh, kabur. Nah, lari cepat. Mumpung saya nggak lihat, kabur, cepat, kabur. Mumpung aku nggak lihat. Sisir rambut dulu lah, Jun. Cepat. Anda mengatakan tidak berhasil, kemudian Anda mengatakan berhasil. Itu tadi belum dijawab juga, Bang Bima, ya. Berhasil nggak iblis? Siapa itu yang menjadi pengikutnya iblis? Itu belum dijawab. Itu juga enggak Baru dijawab berhasil juga. doang tadi. Belum sampai siapakah belum nih, ya.